Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Karena atas segala nikmat karunia-Nya, limpah curah nikmat-Nya, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita, dan mari kita tingkatkan selalu rasa syukur kita itu. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah rahmati Allah, kemarin kita di pertemuan yang lalu itu sudah membahas surat Al-Baqarah. Kita belajar bersama itu halaman 20 ya. Halaman 20. Nah, itu sudah kita bahas mulai halaman mulai ayat 127, kemudian 128, 129, bahkan terakhir itu sampai ayat ke berapa? 133. Oh ya, 133. Ini sudah kita bahas. Nah, kemarin itu kita sudah membahas di 2 halaman itu sama. 2 halaman, yaitu di paling bawah itu halaman 20 dan 21, ayat 134 dan 141 itu sama bunyinya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sama persis bunyinya yang kemarin sudah kita bahas, yaitu itulah umat-umat yang dulu, yang terdahulu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan, mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan kalian juga, bagi kalian apa yang sudah kalian upayakan. Terus ada ujungnya, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah kamu nanti akan ditanyai atau diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dulu itu mereka lakukan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita sudah di bulan baru ya, bulan baru, tahun baru Islam, penanggalan Islam, kalender Islam, yaitu kalender Hijriah tahun 1446 ya. 1446. Ini tanggalnya juga sudah mulai naik. Nah, ini disinilah kita banyak belajar dari penjelasan para ulama terdahulu. Ini umat Islam ini dulu hanya diberi, kalau misalnya ada surat menyurat, itu hanya diberi bulan saja sama tanggalnya. Lah tahunnya tahun berapa itu ada kebingungan. Akhirnya ada usulan dibahas, mulai dari dimulainya mungkin mulai kelahiran Nabi dan sebagainya, wafatnya Rasul dan sebagainya, itu dibahas tapi belum disetujui. Akhirnya usulan Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu itu diusulkan dari mulai dilaksanakan tahunnya saat tahun Nabi itu hijrah. Nah, jamaah yang berbahagia, yang perlu kita ketahui itu Rasulullah itu hijrahnya bukan bulan Muharram. Bukan bulan Muharram. Jadi hijrahnya Rasul itu nyampe di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari Senin. Nah, itu saat hijrahnya. Tapi untuk tahun awal bulannya itu kesepakatan itu dari berbagai perhitungan akhirnya disepakati awal tahun Hijriah yaitu bulan Muharram. Nah, ini di sanalah Rasulullah itu hijrah. Hijrah itu adalah berarti di sana ada pemisah, dipisah antara yang hak dan yang batil. Nah, ini dimulainya meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan yang baru dan sebagainya. Nah, Rasulullah itu pindah dari kota Mekah ke kota Yatsrib, disuruh hijrah pindah. Nah, Rasulullah menjelaskan saat pindah lokasi atau pindah tempat itu zaman dulu. Nah, untuk yang sekarang ini Rasulullah menjelaskan siapa yang berhijrah al-muhajiru, yaitu al-muhajiru manahallahu anhu. Jadi orang yang dikatakan muhajir berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang padanya. Nah, ini adalah hijrah. Nah, maka hijrah kita saat ini mungkin kalau memang harus pindah tempat ya pindah. Tapi kalau yang utamanya itu al-muhajirina, al-muhajirun itu orang yang berhijrah saat ini setelah Rasulullah hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang padanya. Nah, niki monggo ya kita mempelajari dari Quran, dari hadis-hadis sahih itu kita pelajari yang mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah melarang apa? Sudah dilaksanakan Rasul juga ada di sana apa? Menurut petunjuk Allah ini ada larangan dan sebagainya. Misalnya binatang yang haram selain babi kan ditunjukkan dalam Al-Quran. Tapi untuk yang lain itu tidak dalam Al-Quran, tapi Allah memimpin Rasulullah melewati hadis. Ini sesuatu yang dilarang, mari kita tinggalkan supaya kita disebut sebagai al-muhajiru, orang yang berhijrah, yaitu meninggalkan apa yang Allah larang padanya. Jadi ada juga ini berhijrah juga termasuk dari yang dulu tidak paham menjadi paham. Nah, dari dulu kegelapan berpindah ke terang benderang, cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Nah, ini harus kita benar-benar berusaha memahami itu. Maka ya apapun yang lalu kalau itu salah ya harus kita tinggalkan. Keyakinan pun apapun yang itu ternyata kita sudah belajar, oh begini dalam Quran, begini penjelasan Rasul, begini. Tidak apa kata orang tanpa dasar. Nah, apa kata kalau orang banyak apa cari paman. Nah, ini kita nggak boleh, harus berdasar Quran dan juga Rasulullah. Bagaimana ya, hadis Rasulullah itu sunnah Rasul. Nah, jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah mempelajari, membahas di situ kita disuruh oleh Allah diarahkan oleh Allah di ayat 136 itu kita disuruh ngomonglah kalian amanna billahi. Nah, aku iman pada Allah, kami iman pada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apapun yang telah diturunkan pada kami yaitu Quran ini, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna mir rabbihim, dan apapun yang sudah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak keturunannya, dan yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wa ma utiya nabiyyin, dan seluruh nabi-nabi itu yang sudah diberikan dari Tuhannya, mir rabbihim. Nah, kemarin juga sudah kita bahas apa niki? La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh memecah-mecah, membeda-bedakan
di antara para nabi semuanya sama tugas dari Rasulullah dari Allah SWT sebagai Rasul, menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah, menyampaikan risalah. Nah, tugas Rasul sudah sama, membina tauhid, mengingatkan ke tauhid. Ini kita tidak boleh beda-bedakan, semuanya sama. Semua Rasulullah sama. Tugas dari Allah sebagai Rasul niki, ditugasi Rasul sama, menyampaikan ini loh tauhid. Oh ini loh larangan-larangan dan sebagainya. Bahkan dulu ya, pada saat Nabi itu hijrah ke Madinah, itu ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berupa hukum itu waktu itu belum turun dari Mekah. Itu pada ayat-ayat hukum. Misalnya ada hukum berzina, misalnya ada orang yang berzina, pakai hukum apa? Hukum Taurat. Jadi orang-orang ahli kitab yang saat itu, oh ini ada pelanggaran begini. Coba di kitabnya Nabi Musa dulu gimana? Allah menjelaskan hukumnya bagaimana, dilaksanakan. Nah, awal-awalnya itu. Terus lama-lama ketika orang Yahudi ini karena Qur'annya sudah banyak turun, akhirnya kitab yang lama, ya, kitab dari yang Allah turunkan sejak ini hukum-hukum di Taurat, ya, ini sudah karena di Quran sudah diturunkan, sudah dilengkapi, maka tidak lagi dipakai. Lah itulah makanya orang Yahudi juga istilahnya punya rasa apa ya mungkin jengkel atau apanya di situ, memusuhinya di situ. Sampai memusuhi yang menurunkan kitab yaitu malaikat Jibril itu juga dimusuhi. Maka di sini la nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi kita tidak membeda-bedakan, ya, kami tidak membeda-bedakan satu di antara rasul-rasul itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah, ya, yang mengutus semua rasul itu, kami berserah diri sebagai orang yang berserah diri. Untuk malam ini kita lanjut di ayat ke-137 ini. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu, fa in maka jika kalian itu beriman, mereka beriman juga, semuanya yang di sana sama-sama beriman. Ini apa kok nggak mau ini ya? Oh. Kok itu nggak mati? Nah ini fa in amanu bimithli ma amantum, fa maka in jika amanu mereka itu telah iman bimitli dengan semisal ma apa-apa amantum bihi, kalian itu beriman kepadanya, faqad maka sungguh ihtatau mereka itu dapat petunjuk. Nah ini tadi zaman Rasulullah dan sahabat saat itu, ya, bagaimana imannya? Ini saat itu kan disampaikan pada Rasulullah ini. Dan jika mereka itu beriman seperti apa-apa yang kalian imani itu tadi, dengan itu faqad ihtadaw maka mereka dapat tunjuk. Nah ini. Nah, jamaah yang berbahagia, supaya kita ini benar-benar mendapat petunjuk, karena petunjuk Allah itu sudah diberikan pada kita semua. Cuma kitanya ini mau nerima apa tidak. Maka jika mereka itu telah iman semisal apa-apa yang sudah kalian imani dengannya, faqad ihtadaw maka mereka akan dapat petunjuk. Nah, jamaah yang berbahagia, niki pertanyaan niki. Faqad ihtadaw mereka dapat petunjuk. Ini kadang-kadang kita itu mengharap Allah memberikan petunjuk. Sebetulnya Allah sudah memberikan petunjuk ke semua manusia. Sudah memberikan petunjuk. Hanya saja manusianya itu mau menerima atau tidak. Seperti saat ini misalnya sebuah acara televisi atau radio Bintang Tenggara dan sebagainya itu.
kalau nasional televisi. Saat ini kira-kira misalnya TVRI nasional niku siaran apa ndak? Siaran. Selalu siaran. Nah, terus siapa orang yang dapat menerima niku siaran televisi TVRI, Televisi Republik Indonesia itu? Ya seperti itu. Allah tuh senantiasa memberikan petunjuknya semua karena petunjuknya sudah ada di Quran itu. Di Quran sudah, kalau orang menerima Quran ya berarti petunjuknya dia terima. Kalau enggak ya enggak, berarti ditutupi hatinya. Nah ini kata tadi siaran TVRI ini siaran, tujuannya sana siaran. Siapa yang dapat menerima? Nah, otomatis syaratnya ada. Satu, dia punya TV. Nah, ini dia punya TV. Terus TV ini disetel, TV-nya di-on-kan, dicolokkan di listrik itu di-on-kan sudah nyala. Terus saat lagi channelnya harus pas di channel TVRI itu. Nah, ini barulah dia nanti bisa menerima siaran TVRI. Tapi kalau tidak, misalnya malah ke siaran TV lain, yang nggak dapat menerima siaran TVRI tadi. Sama, Rasulullah sudah menyampaikan, Quran sudah diturunkan. Ini kepada Rasulullah tadi, wa ma unzila ilaina tadi, pada Rasul yang terakhir itu Nabi Muhammad itu, sedangkan nabi-nabi yang lain kitabnya sudah dilengkapi di Al-Quran ini, sudah semuanya lengkap sudah. Nah ini sudah ada, sudah diberikan semuanya. Maka niki sinten sing bisa menerima niki. Yang bisa menerima otomatis dia dihadap wajahnya benar-benar menghadap padanya, dia baca Qur'annya, kemudian dia atau mendengarkan keterangan, lalu dia mau menerima itu, berarti dialah yang memang dapat hidayah. Irsyad, taufik dan sebagainya. Ini bisa nyampe ke orang itu. Tapi namun ditutup sendiri hatinya, pintu hatinya. Hati itu kan sering kita jelaskan, itu hati itu seperti kristal wadahnya cahaya. Nah kalau itu enggak dibuka tapi ditutup sendiri, di cover ditutup, sudah hidayah enggak bisa masuk. Maka di sini fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman semisal apa yang sudah kalian imani, ini para sahabat dan Rasul saat itu, faqad ihtadaw, maka mereka itu dapat petunjuk, dapat hidayah. Faqad, maka sungguh ihtadaw, mereka dapat petunjuk. Nah, wa in tawallau, dan in jika tawallau, mereka itu berpaling, melengos. Berpaling itu ya, kalau di sini petunjuknya orang harusnya menghadap ke sini, orangnya menghadap berlawanan arah, ya berarti melengos. Wa in tawallau, dan jika mereka itu berpaling, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah mereka itu fi dalam sikok permusuhan. Terus siapapun orang yang di sana tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti beriman sebagaimana Rasul ini sudah iman, ini tidak bisa. Nah, inilah sama yang beragama. Makanya kita ya ketika benar-benar di situ Quran ini sudah nyampe pada kita, ya kita harus mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Kita sudah harus menerimanya, harus menerima dengan sebaik-baiknya. Ini ya tadi supaya kita dapat petunjuk, ya petunjuknya di situ itu, petunjuknya di apa yang sudah ada di situ. Nah ini kalau kita imannya seperti iman yang sudah diimani Rasul dan para sahabat, yaitu Quran utuh, tidak membeda-bedakan apapun yang sudah diturunkan kepada Rasul yang lain, hanya saja yang Quran ini sudah terakhir yang harus diimani seutuhnya. Kalau yang dulu-dulu sudah banyak dirubah pemimpin-pemimpinnya itu sendiri. Ini makanya yaitu jangan sampai kita berpaling. Soalnya sampai saat ini masih banyak orang yang kadang door to door.
di luar agama Islam, orang agamanya tidak Islam, terus door to door ke orang Islam, nawani, apa itu? Nawani. Bahasa Indonesia menawarkan buku nih, buku. Oh ini loh harus diimani, harus diikuti supaya kamu nanti selamat, jalan keselamatan. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, kita jangan sampai melengos ke situ. Kita harus tetap di Quran. Apa yang melengos itu ya, berpaling ya. Kita jangan sampai memalingkan arah keyakinan kita ke sana. Ya, kita tetap harus pada Quran itu sudah. Ada Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini harus ke sana. Jangan sampai kita tawallau, berpaling ke sana. Kalau berpaling, fa innamahum fisiqaq, maka sesungguhnya mereka itu dalam permusuhan. Ya, karena tidak mau mengimani apa yang sudah diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an ini yang sudah disampaikan ke seluruh dunia. Ini sampai berpaling dari Quran berarti dalam permusuhan. Nah, makanya ya kita apapun itu ya kita menghadapkan wajah kita pada Allah, mengikuti apapun yang Allah turunkan. Satu ayat demi satu ayat kita pelajari, kita baca, kita yakini, kita jalankan. Ada hukum ini ya sudah kita pakai. Oh ini ada larangan, tinggalkan. Kita berarti hijrah. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ada perintah. Kalau larangan wajib ditinggalkan dengan udah nggak ada alasan. Nah, larangan saya masih aku nggak bisa meninggalkan larangan ini. Kalau larangan biasanya tidak pakai biaya. Misalnya jangan minum khamr, kan gampang, nggak usah beli khamr sudah nggak minum. Jangan ikut judi, berarti kan kita nggak pakai tombol dan pakai mikir macam-macam, kan gampang. Tapi kalau melaksanakan perintah ini ya sekuat tenaga kita. Infakkan harta dan sebagainya tergantung hartanya seberapa. Tapi kalau larangan tidak ada. Si aku gurung sok meninggalkan larangan. Ini yang kadang-kadang kita mikir ya, kok iya? Padahal orang itu disuruh Allah dilarang untuk ini, dilarang mendekati ini, berarti kan tidak pakai biaya. Tapi kalau melaksanakan perintah memang harus pakai tenaga, biaya dan sebagainya. Misalnya pergi haji itu banyak biayanya. Zakat aja kalau tidak sampai 1 nisab tidak ada kewajiban zakat. Ini yang kadang-kadang kita terheran-heran ya pada orang-orang gitu ya. Karena udah larangan ya sudah tinggalkan, tidak pakai biaya. Tapi kalau perintah, nah niki sekuat tenaga kita laksanakan. Nah itu tadi wa in tawallau. Dan jika mereka itu berpaling, fa innama hum, maka mereka itu sungguhnya adalah mereka itu fisiqaq, dalam permusuhan. Terus kita gimana? Nah niki Allah memberikan arahan pada kita, fa sayakfikahum, fa maka sakla yakfikahum, ya, mencukupi kamu, memeliharamu siapa Allah. Jadi cukuplah Allah sebagai memelihara kita. Kelak Allah akan memelihara kalian dari permusuhan orang yang berpaling dari Quran. Kita tidak usah takut. Kalau kita menjalankan Quran dan Sunnah dengan benar, ini pasti sukses. Rasulullah juga menjelaskan siapa orang Muslim itu, al-muslimu man salama, orang berislam, orang Muslim itu orang Islam yang berserah diri seutuhnya pada Allah itu, yang mana orang lain itu selamat dari gangguan tangan dan mulutnya. Ini baru Islam tenan itu. Kalau orang itu menyatakan Islam, orang lain ini selamat enggak dari tangan dan lisannya? Dicaci kah atau dibully atau di apa? Kalau orang itu masih mencaci orang lain, membuli orang lain, melecehkan orang lain, menyakiti orang lain dengan tangan dan mulutnya, ya berarti Islamnya belum tenanan. Jadi al-muslimu man salama muslimina mil lisanihi wa yadihi. Orang yang lain itu orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan tangan dan mulutnya. Nah niki nek pun dijalankan dengan benar ngoten, wah benar-benar luar biasa.
Kalau misalnya ada orang miskin yang nggak dihina, hartanya sedikit nggak dihina, tetapi malah disayangi dengan harta yang kelebihan tadi, memberikan, membantu. Nah, ini betul malah diolok-olok dan sebagainya. Nah, orang yang mungkin fisiknya lemah dan sebagainya, ini juga ada rasa kasih sayang di situ, bukan malah diejek-ejek ya. Kadang-kadang terutama misalnya di sekolah ya. Kalau ada orang yang fisiknya, anak siswa yang fisiknya nggak lengkap, itu malah dinyanyi gitu loh ya, dibully istilahnya, kalau sekarang dilecehkan atau disakiti dengan mulut, dengan ocehan temennya. Ini, nah orang yang seperti itu ya belum iman, belum muslim tenanan. Orang Islam tenanan itu ya orang Islam yang orang Islam lain itu selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Jadi nggak gampang menyakiti orang lain dengan tangan dan mulutnya tadi. Maka kalau tadi orang-orang yang tidak mengikuti Quran, berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu dalam permusuhan. Maka Allah mencukupkan ya, memelihara kamu dari mereka. Fasayakfikahumullah. Allah melihara kamu dari mereka itu yang memusuhimu. Kita tidak usah sedih, tidak usah takut, tidak usah khauf, nggak ada khauf dan nggak ada huzun, nggak ada. Nah, Allah itu wa huwas samiul alim, dan dialah Allah as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Bila jamaah yang berbahagia, makanya monggo ya, kita benar-benar ya apapun lah sudah Allah turunkan, Rasul sudah menjelaskan, bahkan ada penjelasan lain dari Rasul, ya kita tinggal ikuti. Oh nek ngono, misalnya orang Islam sing tenanan menurut katanya Rasul, ini penjelasan Rasulullah, orang yang Islam lain itu selamat dari gangguan dan tangannya, ya kita harus menahan diri, jangan sampai menyakiti orang lain dengan tangan dan mulut. Kalau bisa malah menggembirakan, membahagiakan. Ini memang ya butuh usaha yang luar biasa, jihad yang serius, keseriusan jihad itu. Ini jamaah yang berbahagia itu ayat 137. Niki kita lanjut ke ayat 138. Ayat 137-nya harus iman seperti imannya yang diimani Rasul dan para sahabat, iman sebenarnya pada yang diturunkan Allah, enggak ada protes apapun. Ayat 138 sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah niki ada orang yang menerjemahkan agama Allah, ada yang menjelaskan kalau dalam bahasa Jawa ini celupan Allah. Kalau bisa dibilang ya blueprint, cetak birunya Allah, agamanya Allah. Ini ya Islam inilah cetak birunya Allah. Misalnya mau bangun gedung, akan membuat gedung bertingkat yang kuat, yang kokoh, yang bagus, pasti ada hitung-hitungannya yang jelimet nih, dari teknik, ahli teknik dihitung jelimet, digambar terus di blueprint. Nah, gambar blueprint ini nanti dikasihkan pada kontraktor. Wis gawekno ngene iki. Ya ngikuti itu. Pondasinya harus gini, ditoto api, dindingnya, apapun bahan-bahannya diikuti itu tahap demi tahap, maka jadi bagus. Kalau benar-benar sesuai dengan gambar, bangunannya akan bagus. Nah, ini ahli-ahli katakan teknik sipil seperti itu. Nah, Islam untuk menjadikan orang itu sangat-sangat bagus apa? Ya Quran. Bahkan ada sahabat itu tanya pada istri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Terus, apa kamu nggak pernah baca Quran? Iya, yaitu akhlak Rasulullah ya Quran itu. Maka jamaah yang berbahagia di sinilah sibghatallah, cetak birunya Allah, blueprintnya Allah. Ya Quran ini sudah. Maka kita harus pelajari itu ayat demi ayat, terus kita laksanakan itu, kita ikuti, kita apa saja di situ sudah. Ya sudah. Kalau semuanya sudah sempurna kita ikuti dari Quran dan Sunnah Rasul, yaitu sudah jadi yang terbaik. Rasulullah itu adalah manusia terbaik sedunia, ranking 1
di sebuah buku niku judul ini 100 tokoh ranking 100 tokoh. Sing ngarang niku bukan orang Islam. Dulu awalnya bukan orang Islam. Itu Rasulullah adalah di ranking 1 niku. Rasul di ranking 1. Nah, ranking yang lain ada, termasuk Nabi Isa juga di situ ada ranking bukan ranking 1. Ada Konfusius, Konghucu dan sebagainya, ada Einstein dan sebagainya itu ada di situ. Yang ranking 1 itu Rasulullah dari berbagai macam yang dinilai. Rasulullah ranking 1. Memang Allah niki menjelaskan pada kita Rasulullah itu adalah sebagus-bagus contoh uswah hasanah. Ya kita tinggal tiru itu. Sahabat Rasul meniru itu, maka generasi terbaik Rasulullah ya Rasulullah dan para sahabat itu. Dan di bawahnya ada berapa 3 itu ya. Ini sibuk Allah. Cetak birunya Allah, blueprintnya Allah. Kalau mengikuti ini dengan baik, maka jadi yang terbaik manusia itu. Maka ada pertanyaan di sini. Allah menanyakan, "Waman ahsanu minallahi sibgha?" Wah, dan man siapa sih ahsananya lebih baik min dari Allah sibgha, cetak birunya, blueprintnya, celupannya. Nih. Kalau orang Jawa kan bilang celupan, misalnya digambar di sini niku, batik niku dicelup nanti jadinya wah bagus. Ini blueprintnya Allah ya ini. Sibgha, blueprint, celupan agama. Siapa sih yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Tidak ada. Untuk menjadikan manusia terbaik yang ikuti Quran sudah tidak ada. Ayo, ini kini malah bingung pun dunia pendidikan bingung nih. Mosok misalnya ada pelanggaran tidak boleh dihukum. Jelas-jelas di Quran mencontohkan itu. Ada pelanggaran ada hukuman. Oh ini ya, ada apalah misalnya. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan kalau Fatimah anak Rasulullah mencuri maka aku sendiri yang memotong tangannya. Hukuman. Nah saat ini dan bingung pokoknya. Dunia saat ini. Sian kan sebelum internet dunia disebut dunia maya nih. Dunia dalam kehidupan dunia yang maya. Sebelum internet niku. Dikatakan seperti itu. Saat ini internet maya lagi. Dunia maya kuadrat. Dan super maya saat ini. Waduh, dan bingung. Padahal sibghah yang terbaik yang Allah ini sudah. Maka sebetulnya tinggal mengikuti Quran itu yang jadi terbaik. Siapa sih yang lebih baik blueprintnya daripada Allah? Maka kadang-kadang saya mikir ini ya proses seperti ini yang menyalahi Quran ini. Coba jenengan mungkin pernah mendengar ya apa yang teori-teori baru loh, sing apa harus berterima kasih pada dirinya sendiri tuh. Ada itu mendidik anak-anak harus berterima kasih pada dirinya sendiri. Ini kan nyalahi berterima kasih kepada dirinya sendiri. Allah kan menjelaskan di Quran banyak ayat, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci. Kok berterima kasih pada dirinya sendiri? Piye? Kan menjadi bingung. Udah salah kaprah enggak karu-karuan. Ini kenapa? Ya karena mungkin mereka enggak baik Quran atau memang mereka enggak percaya Quran. Yang bikin apa niku? Bikin cara-cara teknik dan sebagainya, mereka enggak pakai Quran, enggak kenal Quran mungkin mereka juga alergi dengan Quran, nutup hatinya dari Quran. Maka yang dipakai yang bukan dari Quran itu. Padahal tidak ada yang terbaik menciptakan manusia terbaik selain Quran, tidak ada. Ayo, jenengan cari pun buku-buku terbaik dunia, tidak ada. Ya sudah, kalau mau menjadikan manusia terbaik, kita mau ingin jadi manusia yang baik, ya kini mengikuti Quran. Sibghatullah, man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun, wa nahnu dan kami lahu kepadanya, kepada Allah yang punya sibghah tadi, abidun. Ain ba'dal abdi, hamba. Abidun kami menghamba, kami menyembah, kami ibadah. Ibadah ini ibadah kan ain ba'dal. Ibad, hamba, kami menghamba, kami mengabdi. Ini
Terus memang kalau dia mengabdinya bukan pada Allah ya nggak akan jadi yang baik. Siapapun yang mengabdi pada selain Allah jelas-jelas jelek sudah. Ayo, niki nggak bisa. Mesti tadi kan ayat sebelumnya kan ayat 137 tadi, jika mereka itu iman seperti imanmu, iman pada Quran dan Sunnah Rasul itu dengan sebaik-baiknya, yaitu yang dapat petunjuk. Yang memalingkan diri dari itu, berpaling ke yang lain, melihat yang lain, melengos ke yang lain, ya itu sudah jadi permusuhan, memusuhi, itu sudah permusuhan dengan kamu, nggak cocok. Maka yang cocok ya ini sibuk Allah ini sudah. Apapun mereka pakai cara-cara lain nggak peduli. Yang penting kita pakai sibuk Allah. Wa nahnu lahu abidun, kepadanya kami menghamba, kami ibadah, kami menyembah, kami tunduk patuh muslim, ya sudah. Ikuti Quran beres. Enggak usah mikir wah hartanya sidik macam-macam, wah ada yang pamer harta macam-macam. Enggak usah kita ikut Quran. Nah, apa namanya? Kalau sudah mati kan ya ditinggal semua nih kok. Napa pangkat, jabatan, profesor, doktor, SH, MM, apalah PhD hilang benar mati, tidak dipakai lagi sudah itu. Apapun harta yang dikumpulkan ditinggal mati, tidak ada. Nah, sudah nanti yang di sana yang dipakai ya dulu nilai-nilai waktu apapun yang dilakukan, nilai yang dilakukan dulu. Kalau misalnya contohnya saja misalnya 2 rakaat sebelum subuh azan, dua rakaat sebelum subuh itu nilainya tinggi banget, nilainya sangat tinggi. Itu nanti yang dibawa ke hadapan Allah sana ya. Kalau misalnya punya hartanya digunakan berjuang di jalan Allah, ya itu yang nanti dinilai di sana. Punya ilmunya ditularkan ke yang lain untuk mengabdi pada Allah, untuk berjuang di jalan Allah, ya itu nanti yang dinilai di sana. Ini terus jam yang berbahagia ini, monggo kita sangu untuk di sana nanti kita berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan potensi kita, kompetensi kita ada di mana. Kalau misalnya ditugasi sebagai bagian kebersihan pasar, ya sudah dilaksanakan yang sebaik-baiknya. Kalau ditugasi mungkin amanat dia sebagai bos yang ngatur perusahaan, ya monggo dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang bagian pendistribusi ikan misalnya, apa niku enggak ada tok sing biru-biru niku dua niku digonceng sepeda motor, kok sampai gunung memang harus ngedarkan ikan, jualan ikan maksudnya, ngejaran ikan ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada itu tugasmu, yaitu bagi protein untuk orang yang di gunung-gunung yang jauh dari laut supaya dapat makan ikan juga. Ini kita jalankan sebagai sebaik-baiknya supaya apa? Oh toh nanti kalau sudah meninggal, sudah dikubur, sudah nggak dipakai lagi. Rumah yang mungkin dulu pernah ditinggali orang lain lagi. Kalau dijual anaknya ya dipakai orang lain. Kalau anaknya nggak jual ya dipakai anaknya. Kalau anaknya jual ke orang lain ya dipakai orang lain. Atau kalau nggak dipakai, kadang-kadang ada ya bikin rumah mulai jadi baru api, nggak pernah ditempati sampai ambruk ajur, ada. Itu dulu di Pelampang itu ada rumah bagus itu di tepi sungai, itu sempat saya pakai itu. Tak pinjam untuk ada siswa beberapa itu, saya usung ke sana waktu itu kosong, maka dipakai kajian-kajian, dipakai diklat. Tapi yang nggak dipakai sampai ambruk. Sekarang apa nih? Gendeng-gendengnya ngembrui dalamnya, udah nggak dipakai lagi, nggak bisa. Padahal mulai nyahap, mulai baru loh itu, sampai ambruk, ya sudah nggak dipakai. Ini kadang-kadang kan, ada orang yang mungkin nggak punya rumah dan sebagainya, kadang ini. Makanya kalau kita sudah mengikuti blueprintnya Allah, pasti akan jadi yang terbaik. Apalagi di ujung tadi ayat ini, wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya kami itu
mengabdi, menghamba, menyembah, ibadah. Sudah, jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya Rasulullah kan menjelaskan tadi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang muhajir berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang padanya. Ya sudah. Kita menghamba pada Allah, kalau dilarang ini ya tinggalkan. Masa misalnya ada majikan ngongkon, itu pagere itu dicat warna biru. Ya nurut, nanti beli cat di toko sana warna biru, kuasnya dicatkan sebaik-baiknya. Kok berengkel? Kenapa? Yang disuruh ngecat biru malah dicat putih, wah tambah jeneson dipecat barang kan gitu. Ini kita tinggal seperti itu. Kalau Allah larang ya sudah tinggalkan. Kalau Allah suruh ya maka misalnya ngarito sing si A nih enten bos punya anak buah loro A dan B. A ngarito rongsak. Enggak mampu misalnya hanya satu sak, enggak apa-apa dapat satu sak. A itu suketmu tadi yang merumput tadi ngarit sana taruh di belakang. Terus si B niki disuruh kali bose majikane. B itu suketnya itu kayak kambing-kambing itu. Nah, tugasmu ngasihkan suket ke kambing. Sudah, jalani aja. Sing jangan protes. Lu tadi aku yang nyabit rumput kok protes? Nah kok mau apa ya rumputnya mbok pangan. Majikannya sudah tahu, kamu tugasmu golek rumput, kasihkan di situ. Nek masalah makan nanti enggak apa-apa, di sana di belakang ibumu sudah masakkan kamu, bukan rumput itu yang kamu makan. Nih, sing B tugasmu yang ngasihkan rumput itu ke kambing. Kamu jangan protes. Ya sudah, rumputmu itu yang tadi sudah ada di situ di wadah itu kasihkan kambing, jangan kamu makan sendiri. Kalau masalah makan kamu nanti ibumu yang belakang itu sudah ngasih. Nah, niki bisa kita pikirin ke sana. Oh Allah menyuruh ini ya tugasku tak lakonani. Oh Allah nyuruh aku sholat, tak lakonani. Rasulullah mencontohkan tak lakonani. Pahalanya kapan? Yo nanti aja di akhirat. Nah, kalau Allah itu kan sebagian di akhirat, sebagian dikasih di dunia. Untuk kehidupan kita pasti diberi, sudah otomatis diberi, sudah rimo, istilahnya orang Jawa itu rimo ing pandum. Nah ini ya kita dengan sebaik-baiknya menjalankan apapun tugas-tugas kita itu tadi. Wa nahnu lahu abidun, kami menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengikuti sibghahnya Allah, karena tidak ada yang lebih baik dari sibghahnya Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Siapa sih yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Profesor ngarang petunjuk ini supaya jadi ini bagus ini, itu kan harapannya manusia. Baiknya menurut dia tadi yang ngarang tadi. Tapi dia nggak melihat, oh kalau dia tidak menghamba pada Allah berarti ya bukan menuju pada Allah. Tapi kalau dia memang mengikuti sibghahnya Allah, ya ngikut ngarang cuma sesuai dengan petunjuk Allah Al-Quran ini, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kiranya niki yang bisa kita bahas. Ternyata cuma 2 ayat. 2 ayat ini wow. Fa'in amanu meleni wow. Sing setunggal Yakub itu kan kemarin ya. Cuma kita ulas sebentar. Makanya tadi siapa yang iman, kalau mereka iman seperti yang kalian imani saat itu, maka mereka dapat petunjuk. Mengikuti sibghah Allah tadi. Kalau mereka melengos dari sibghah Allah, sudah mereka dalam permusuhan. Allah nanti akan memelihara kamu dari mereka. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jamaah yang berbahagia, ini yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita benar-benar menghamba pada Allah sebagai abdinya Allah yang nanti dimasukkan ke surganya dengan ridhonya. Nah,
Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.